Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 5? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar IPA, materinya alat pernapasan manusia dan hewan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan ya. Ini akan share dulu videonya. Ini dia yang pertama adalah alat pernapasan hewan. Oh, ini ada aja. Alat pernafasan manusia, alat pernafasan hewan. Suara kedengaran nih, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil, Miss. Kedengeran. Kecil, sebentar. Volumenya dibesarin dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Apa kabar kakak kelas 5? Kedengeran. Dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar IPA tema 2. Materinya adalah alat pernapasan pada hewan. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas loh. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan. Hewan apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, sistem pernapasan pada hewan. Ada cacing tanah. Oke, kita sudah pernah membahas ini sebelumnya belum? Udah. Udah? Apakah sudah? Udah ya? Sudah. Yang hewan sudah pernah dibahas? Ya. Udah. Kalau manusia, Hilmi sudah belum? Ada pena. Ya. Udah apa belum kayaknya? Hilmi. Udah. Udah. Kalau sistem pernafasan pada manusia sudah? Belum kayaknya ya? Yang hewan udah ya? Coba. Siapa yang ingat ini? Kayak Miss review aja ya. Sistem pernafasan pada hewan, di sini ada cacing tanah. Cacing tanah itu bernafas dengan permukaan kulitnya. Kemudian ada serangga, bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insang. Amfibi atau katak bernapas dengan paru-paru dan kulit yang lembab. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Ada burung bernapas dengan paru-paru. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Oke. Nih, yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus karena dia organ tubuhnya sangat sederhana ya. Jadi dia bernapasnya dengan menggunakan kulit, dengan menggunakan permukaan kulit. Jadi kulit cacing selalu basah dan berlendir. Itu fungsinya untuk memudahkan penyerapan oksigen dari luar, jadi mudah masuk oksigen. Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari permukaan kulitnya yang basah. Selanjutnya serangga. Nah, ini adalah salah satu contoh serangga. Namanya apa ini? Bentuk apa nih serangganya nih? Apa ini? Contohnya. Trakea. Ini serangganya apa nih? Begini bentuknya. Belalang. Iya. Belalang bernafasnya dengan menggunakan trakea. Jadi sistem pernapasannya seperti ini, ada di dalam tubuh belalang. Selanjutnya, ini dicepetin aja ya. Oke, ada ikan. Nah, kalau kamu pernah ambil ikan, terus palanya dibuka gini nih.
Pernah nggak ada yang pernah buka kepalanya ikan seperti ini, bagian kepalanya? Nah, di dalamnya ini ada bagian untuk bernafas, namanya apa? Insang. Insang. Jadi air masuk ke dalam mulut ikan, makanya ikan kalau di dalam air gimana bentuk mulutnya? Gimana? Nah, itu kayak anik tuh. Nah, kayak anik tuh. Betul kayak gitu tuh. Ya, jadi begitu masuknya itu jadi bentuknya seperti itu, bergeraknya supaya air masuk. Air masuk dari mulut, kemudian oksigennya diserap oleh insang. Nah, ini insang gambaran seperti ini nih, berlapis-lapis. Jadi ketika mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang. Jadi pas ketutup airnya keluar dari insang. Jadi bukannya ikannya itu minum airnya terus ya, kembung dia kalau kebanyakan air. Jadi airnya itu akan dikeluarkan kembali lewat insang, lewat celah insang itu. Nah, yang diserap oleh insang itu hanya oksigennya. Nah, kemudian ini juga pas ketika terbuka itu juga dikeluarkan hasil pernafasannya berupa karbon dioksida. Selanjutnya amfibi atau katak. Jadi katak ini ada dua fase ya dalam hidupnya. Dua tahapan. Yang pertama ketika katak itu masih kecil, bentuknya masih seperti ikan, hidupnya di air, namanya berudu. Bernapas dengan menggunakan insang. Namun ketika katak tersebut dewasa, ekornya ini berubah menjadi kaki belakang dari katak. Nah, ketika dewasa, kataknya hidupnya di darat, kemudian sistem pernapasannya berubah dari yang tadinya dari ketika di air, yaitu menggunakan insang, dan ketika dewasa, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya reptilia. Reptilia ini adalah hewan melata, ya. Jadi banyak nih yang masuk kategori dalam reptilia. Ada buaya, ada kadal, cicak, terus kemudian ular juga termasuk dalam reptilia. Jadi kalau reptilia bernapas dengan paru-paru, udara masuk melalui hidung ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya. Nah, di sini ada contoh gambar buaya. Buaya dapat menahan napas di dalam air sampai 3 jam. Nah, bagaimana bisa nih? Nah, di dalam mulut buaya ini terdapat jaringan yang dapat menutup lubang tenggorokan sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi ketika buaya ini terendam di dalam air, nah ini kan hidungnya padahal terendam air ya, tapi kenapa dia nggak masuk? Ternyata di dalam mulutnya itu ada jaringan yang dapat menutup lubang tenggorokan, jadi airnya nggak masuk. Nggak kesalak dia. Selanjutnya burung. Nah, burung bernafas dengan paru-paru. Tapi ketika terbang, burung memerlukan pundi-pundi udara untuk membantu bernapas pada saat terbang. Nah, di sini pundi-pundi udara itu apa? Pundi-pundi udara itu membantu pernapasan burung pada saat burung terbang. Pundi-pundi udara berfungsi untuk menampung udara yang kaya akan oksigen untuk pernapasan dan udara yang kaya akan karbon dioksida untuk dibuang. Nah, bentuknya pundi-pundi udara seperti ini. Ya, jadi ketika burung terbang, ini dia. Ada kantong-kantongnya, pundi-pundi udara. Nah, proses pernapasan pada burung yaitu udara masuk melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, pundi-pundi udara, paru-paru kemudian keluar melalui hidung. Jadi masuknya tetap di paru-paru ya. Jadi burung mempunyai paru-paru yang bentuknya seperti ini. Baik, selanjutnya mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang melahirkan dan menyusui anaknya. Ciri-ciri lain adalah mamalia adalah hewan yang memiliki daun telinga. Nah, pernapasan yang dilakukan oleh hewan mamalia itu sama dengan yang dilakukan oleh manusia, yaitu menggunakan paru-paru untuk dari hidung masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Ya. Tapi ada juga mamalia yang hidup di air. Karena merupakan termasuk hewan mamalia, maka
mamalia yang hidup di air juga bernapas dengan paru-paru. Ada yang bisa memberikan contoh? Hewan apa? Hewan mamalia air? Lumba-lumba sama paus. Lumba-lumba sama paus, pintar ya. Penyu. Apa? Penyu. Penyu. Emang penyu? Telur. Penyu bertelur apa beranak? Penyu Bertelur. Jadi, Laut sama anjing laut kan juga. iya, jadi kalau penyu bukan ya, kalau bertelur. Kalau singa laut, anjing laut juga. Singa laut, anjing laut juga mamalia ya. Oke. Selanjutnya, sudah selesai tentang hewan, pernapasan hewan. Ada yang mau tanya tentang pernapasan hewan? Nanti gantian Miss yang tanya loh. Miss kan ambil nilai. Aku tanya Boleh. bukan tentang hewan juga sih tapi. Oke, silakan. Nanti kita diskusikan kalau Miss. Hewan amfibi itu cuman katak doang ya, Miss? Hewan Salamander. Nah, ini yang biasanya yang pintar-pintar IPA itu adalah orang-orang yang rajin nonton kayak Discovery Channel. Tuh, pintar deh, pasti deh. Salamander. Tuh, salamander. Apalagi? Ada yang tahu lagi gak? Kura-kura. Hewan amfibi. Hewan amfibi apa saja? Nih, Miss baru buka. Oke. Contoh. Saya sering nonton Discovery Channel. Oh, iya tuh, keren tuh. Ada namanya Cecilia. Nih, ini boleh deh, Miss. Apa namanya? Kita cari di sini bareng-bareng. Yang termasuk hewan. Apa namanya? Selain ini ya. Selain amfibi apa aja? Selain amfibi, selain jadi kalau muncul ke permukaan. Oke, kita cari di sini. Yang termasuk hewan amfibi. Apa saja? Nah, ini dia. Contoh amfibia yang terdapat di Indonesia adalah bangsa Cecilia serta bangsa kodok dan katak. Cecilia adalah semacam amfibi tidak berkaki yang badannya serupa cacing besar atau belut. Satu lagi bangsa amfibi yang tidak terdapat secara alami di Indonesia adalah, ya benar tuh, salamander. Wah, keren. Iya, benar. Anik nonton di mana? Aku nggak nonton, baca buku. Oh, hebat. Benar-benar. Mana ya? Salamander mana sih? Ini ya ini? Ini apa ini? Salamander. Serem banget ya ini ya. Terus baru lihat. Kadal. Di dalam air tuh ya, kadal begini lucu banget ya. Terus baru pernah lihat. Pokoknya yang kalau IPA-nya yang hebat ini, yang keren nih kalau rajin nonton Discovery Channel aja deh. Insya Allah pengetahuannya luas. Sebentar. Oke, ada lagi yang mau tanya? Enggak ada? Oke, kita lanjutkan sekarang ke proses pernapasan pada manusia. Ini. Udah ada yang nonton? Nonton yang mana? Ini. Videonya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak kelas 5. Itu yang kemarin atau bukan, Miss? Iya betul yang kemarin. Jadi ini kan kemarin kan kamu nonton video aja. Terus sekarang kita diskusikan kalau ada yang mau tanya. Nih kan tadi udah paham. Misalnya kita, ternyata alat pernafasan pada ikan tuh insang ada di dalam kepala. Terus tadi selain hewan, selain amfibi apa aja gitu. Jadi kita bisa berdiskusi kalau di Zoom. Selanjutnya nanti kalau pembelajaran baru Miss kasih videonya dan soal. Tetap semangat ya. Cepetin aja ya. Siap belajar? Oke. Menurutmu, apa yang terjadi jika manusia menahan nafas selama 1 menit? Ya, manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas.
bagaimana proses pernapasan pada manusia. Kali ini kita akan belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma berbentuk seperti kubah. Di dalam gambar ini ditunjukkan diafragma yang terdapat di bawah rongga dada. Oke, ini dia. Jadi manusia itu hidup, manusia hidup pasti bernafas. Jadi kalau ciri-ciri manusia sudah tidak hidup, artinya sudah tidak ada nafasnya lagi. Nah, bagaimana proses bernafas? Proses bernafas itu adalah kegiatan menghirup oksigen. Jadi coba semuanya bernafas, menghirup oksigen dalam-dalam. Dirasakan, ada ya? Ada oksigen yang masuk ya. Nah, terus masuknya kemana tuh oksigennya? Nah, Anik udah masukin kemana? Dari hidung terus kemana? Hidung. Coba kamu rasain lagi. Jangan cepet-cepet, kamu rasain gini. Nah, itu kira-kira dari hidung masuknya kemana? Ke paru-paru. Ke paru-paru. Terus lewat mana? Masa dari hidung langsung ke paru-paru lewat mana? Ya, diafragma. Tenggorokan. Ada tenggorokan. Iya, ada lewat tenggorokan. Jadi dari hidung, kamu rasain lewat tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, inilah kalau orang-orang yang nggak bisa narik nafas kayak itu, kayak orang-orang COVID nih, kenapa dia Asma, dipasang? sakit asma. Kalau asma nggak, nih yang COVID nih, yang COVID yang udah nggak bisa napas, yang susah napas menghirup oksigen seperti kita, gitu ya. Nah, otot diafragmanya sudah ini kan proses bernafas itu yang menggerakkan dari otot diafragmanya sudah kurang berfungsi dengan baik, maka di sini di trakeanya dibolongin. Trakea. Iya, sini kan Pakai kita apa? pakai Manusia pisau. juga punya trakea. Pakai pisau. Pakai Serem pisau. banget. Pakai pisau, itu pakai pisau bedah, itu dibolongin dari trakea, kemudian dimasukin selang menuju ke paru-paru. Itu yang namanya trakeostomi. Nah, orang-orang yang udah nggak bisa nafas, kayak orang COVID yang udah parah tuh, yang kalau lihat di ICU, udah dibantu alat nafasnya, bukan pakai ini ya, bukan ventilator. Kalau ventilator dari mulut dimasukin selang langsung ke paru-paru, dipompain oksigen, itu namanya ventilator. Tapi ketika ini udah kelamaan, udah mulai rusak tenggorokannya, itu dibolongin dari trakea sini, dimasukin selang langsung menuju ke paru-paru, dikasih oksigen, dipompain. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi manusia itu kalau hidup harus bernafas, dan bernafasnya itu nafas buatan ya nih. iya, nafas buatan, dikasih oksigen, dipompakan oksigen. Nah, ketika bernafas tadi dibutuhkan kekuatan otot diafragma yang ada di dalam ini nih. Makanya kamu kalau nafas coba deh, kamu yang ngerasain yang gerak-gerak selain hidung apa lagi? Gitu, dadanya kan? Ya, semuanya merasakan gerakan dadanya. Ini adalah otot diafragma. Oke. Ini dia proses pernapasan pada manusia. Jadi proses di paru-paru yang untuk kemudian proses pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dari proses di paru-paru yang untuk kemudian dikeluarkan berupa gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Jadi secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, jadi kegiatan bernafas itu apa ya? Tadi ada yang menyimak? Alika, Anik, Maica, kegiatan bernafas itu apa sih? Naila, Fatan, Ainun? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul sekali. Kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi tadi ketika kamu bernafas, tadi oksigen yang masuk dari hidung, kemudian ini lewat tenggorokan, masuk ke paru-paru nih, dia paru-paru di dalam dada, kemudian yang dikeluarkan lagi berupa karbon dioksida. Alat pernapasan pada manusia melalui 3 tahap secara garis besar, yaitu Hi, T, dan Ru. Perjalanan pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Di dalam hidung
udara disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalam rongga hidung. T. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melalui tenggorokan, dan di dalam tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu laring, faring, dan trakea. Ru. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum melewati paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang paling kecil disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sebelum melewati paru-paru, udara akan melewati saluran hidung udara manusia melalui 3 tahap secara garis besar, yaitu Hi, T, dan Ru. Perjalanan pernafasan pada manusia dimulai dari hidung. Di dalam hidung, udara disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalam rongga hidung. T. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melalui tenggorokan, dan di dalam tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu laring, faring, dan trakea. Tadi di tenggorokan, udara melalui 3 bagian, yaitu di apa aja di dalam tenggorokan kita? Siapa yang ingat? Laring, Trakea. laring, faring, trakea. Pintar. Ya, ini Miss catat nih yang sudah bisa jawab-jawab. Ada poin tambahan karena aktif dan bisa jawab. Tertib. Sini ke toilet. Oke, siap. Tadi Miss dengar ya suaranya Anik. Suaranya siapa lagi tadi? Fatan, ya. Oke. Anik, Fatan, siapa lagi tadi yang jawab? Miss catat nih, buat nanti tambahan nilai. Enggak. Oke, nanti yang lain kalau mau dapat nilai tambahan, akan menjawab. Anik, Fatan. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum melewati paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang paling kecil disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Oke. Jadi kita manusia punya paru-paru ada berapa sih? 2. Ada 2, di mana? Di Di dada. Ada kiri dan kanan. Tadi ini siapa yang jawabnya ada 2? aku. Apa nih aku nih? Alika. Oke, Alika udah dapat poin. Nah, pertama-tama tadi kan udara masuk melalui hidung, kemudian ke laring, faring, trakea. Nah, pas ketika mau masuk ke paru-paru, ternyata di sini tuh ada cabang lagi. Siapa yang tahu cabangnya namanya apa? Bronkus. Siapa itu yang jawab tadi? Alika. Anik. Oke. Setelah bronkus ada cabang yang paling kecil-kecil lagi, apa namanya? Bronkeolus. Siapa lagi tadi yang jawab? Bronkeolus. Anik, siapa lagi? Fatan. Anik sama Fatan aja. Ini yang nilainya bagus nih, nanti tambahan nilainya banyak nih. Selanjutnya, setelah bronkus, bronkeolus ada di ujungnya. Apa itu? Tempat pertukaran. Alveolus. Pinter. Siapa lagi yang jawab? Anik, Fatan. Yang lain mau dapat nilai nggak?
Mau, silakan dibuka, di-unmute aja. Askia, Ainun, Naila, Sultan, ya, nanti menjawab pertanyaan. Nah, proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air seperti pada gambar ini di mana terjadinya? Alveolus. Alveolus, betul sekali. Alveolus. Patan lagi ya? Aku. Miss. Siapa? Ada. Patan lagi, pintar ya. Aku bisa, Miss. Aku Siapa juga nih? jawab. Jawab. Jawab, Miss. Oke, pintar, siap. Miss catat. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan di saat yang bersamaan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu proses ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Oke. Apakah yang dimaksud dengan fase inspirasi? Udara masuk dari hidung. Udara masuk dari hidung, betul. Apa berupa apa udaranya? Oksigen. Oksigen, betul. Sultan, Oksigen. siapa aja yang jawab? Anika. Alika. Oke. Anik. Oke. Siapa yang tahu lagi? Apakah proses ekspirasi? Udara masuk dari mulut. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Benar sekali. Ini Fatan ya? Fatan. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Proses inspirasi atau menghirup udara adalah sebagai berikut. Rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang, oksigen diserap melalui alveolus. Oke, ini dia. Jadi bagaimana proses inspirasi atau menghirup udara? Sekarang kamu rasain semuanya. Oke, yang pertama. Rongga dada membesar, betul semuanya praktek. Coba tarik nafas semuanya. Apakah rongga dadanya membesar? Iya. Ya. Apakah ada udara yang masuk melalui hidung? Ya. Ada. Apakah udara tersebut terasa nih melalui lubang hidung, kemudian ini tuh ada penyaringan ya di lubang hidung oleh lendir dan rambut hidung. Nah, untuk apa sih udara itu disaring? Agar tidak ada debu yang masuk. Betul, tidak ada debu yang masuk. Terus kita tuh tahu ya, kalau udaranya itu kurang bersih dari apa ya? Dari Siapa yang tahu? Ini udaranya ternyata kita membutuhkan. Kenapa kita membutuhkan lendir dan bulu hidung? Karena buat nyaring. buat nyaring, karena kita mau saring. Ada polusi, betul. Ditandai dengan apa? Siapa yang tahu? Adanya upil di dalam hidung kan? Ya, itu berarti kalau upilnya banyak berarti udaranya kurang bersih, ya. Nah, udah disaring nih lewat hidung. Nah, itu pastinya udaranya masuknya ke tadi di sini ada trakea di atas laring, faring dan trakea. Kemudian di sini ada bronkus, ada cabang-cabang kecil bronkiolus. Ya, kemudian alveolus, nah baru masuk ke paru-paru, dikasih oksigen di paru-parunya. Paru-paru mengembang karena dikasih oksigen. Nah, sama kayak kamu niup balon. Kenapa balon itu bisa mengembang? Karena dikasih angin. Karena dikasih angin sama. Paru-paru juga ketika kamu isi angin oksigen, itu dia akan mengembang. Ya. Kemudian rongga paru-parunya ketika dia sudah ada diafragma berelaksasi kan
oksigen yang tadi sudah masuk ke paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mau dikeluarkan lagi, ketika dikeluarkan sama kayak galon. Paru-parunya jadi mengecil. Ya. Oke, lanjut. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang rusuk mengendur. Nah, ini. Paru-paru mengempis. Sekarang proses ekspirasi atau menghembuskan udara. Yang terjadi adalah yang pertama, otot diafragma akan berelaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Yang kedua, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang ketiga, udara keluar melalui saluran pernafasan. Yang keempat, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Gangguan organ pernapasan manusia. Oke, ini dia. Akan mengandung gas. Proses menghembuskan nafas. Ketika kita menghembuskan nafas, bakal menghembuskan nafas akan terasa ya, rongga dada mengecil karena udaranya keluar. Paru-paru mengempis karena udaranya keluar. Lalu udaranya keluar melalui saluran pernafasan atau hidung. Nah, yang dikeluarkan berupa karbon dioksida ya. Setelah proses pernafasan itu, oksigennya diubah menjadi karbon dioksida. Nah, ternyata ada juga nih gangguan pernafasan. Apa saja? Jadi ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor apa satu lagi? Lingkungan. Karena rokok. Nah, betul. Kalau fisik, berarti memang dia ada kelainan pernafasan. Misalnya asma. Asma. Ya, kalau faktor penyakit, berarti dia kena penyakit bisa kayak kena COVID, jadi dia nggak bisa nafas, sesak nafas. Faktor lingkungan, tuh benar kata Ani, ada asap rokok, jadi dia sesak. Terus, kamu pernah nggak berada di belakang knalpot mobil gitu? Pernah. Rasanya apa? Enak. Nggak enak, apa tuh rasanya? Rasanya Gimana coba? Siapa yang bisa kasih tahu rasanya? rasa asap panas. Rasa asap panas. Siapa lagi? Bau. Bau, benar. Gak enak. Iya, nggak enak. Gak enak dihirup. Iya, nggak enak dihirup. Dan satu lagi, ternyata kalau kamu berada di belakang knalpot mobil atau motor, kamu bisa meninggal. Kenapa bisa meninggal? Apa yang tahu? Karena berbahaya. Karena berbahaya. Apa yang bikin bahayanya? Siapa yang tahu? Karbonnya kotor. Karena karbon kotor. Dari Iya. motornya. Iya, betul sekali. Jadi kan kita tuh kan kalau mau hidup, kita kan bernafas. Yang dihirup dari bernafas itu yang diperlukan apa sih? Oksigen. Nah, oksigen yang diperlukan. Tapi ternyata dari asap kendaraan bermotor itu ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada karbon nitrosida, ada NO. Kebanyakan karbon dioksida. Iya, banyak banget segala macam yang berbahaya. Jadi ketika itu yang masuk ke dalam tuh ke paru-paru, salah nih, bukan oksigen nih. Nah, itu kita bisa jadi keracunan. Keracunan, makanya Keracunan. iya, pernah nggak dengar ada orang yang ketinggalan di mobil, mobilnya nyala, kacanya ditutup, terus pagi-paginya meninggal. Pernah nggak baca berita itu? Pernah. Pernah ya? Pernah kan? Enggak. Tapi kalau misalnya jalan-jalan kan mobilnya ketutup. Biasa nih. Iya. Ya. Gimana? Kan katanya Miss, apa namanya? Kalau mobilnya nyala, jendelanya ketutup, tiba-tiba meninggal. Enggak. Tapi itu kan biasa. Kalau lagi jalan-jalan suka kayak gitu, tapi kan pasang AC. Nah, kenapa kalau lagi diem, bukan jalan-jalan ya, kenapa bisa meninggal? Karena gini, kalau dia tuh jalan, ada udara yang bergerak masih. Tapi kalau mobilnya diem, nyalain, mesinnya dinyalain, terus dia di dalam ruangan tertutup aja. Asapnya itu ada yang masuk kan mobil,
misalkan gini deh, mobil masuk kecebur ke laut, kira-kira airnya masuk nggak ke dalam mobil? Masuk, berarti mobil itu nggak kedap banget kan, masih ada sela-sela rongganya yang bisa masuk asap, bisa masuk air gitu. Nah, kalau dia di dalam ruangan tertutup gitu, itu ada asap yang masuk. Akhirnya dia keracunan dari asap tersebut. Gitu ya. Oke, Tapi kalau lanjut. nggak dibuka jendelanya. Iya, dibuka jendelanya, harus dibuka jendelanya. Jadi ada udara luar yang masuk. Buka pintunya. Organ pernapasan manusia. Pernapasan yang terjadi Iya, ini cepetin lagi. Yang kedua, tuberkulosis. Gimana? Ini putus-putus suaranya. Halo, halo. Tes. Suaranya Miss kedengeran nggak? Ainun, suaranya Miss kedengeran nggak? Kedengeran, Miss. Kedengeran ya. Oh, izin ke toilet ya, silakan. Ya. Sekarang kita akan belajar penyakit yang penyakit pada atau gangguan yang menyebabkan gangguan pernafasan. Ada influenza atau flu, pilek, kemudian tuberkulosis yaitu TBC, ya. Iya, ke toilet. Oke. Sebentar ya. Ini suaranya putus-putus banget. Miss dengarnya izin ke toilet, bener nggak? Tahu. Ya benar. Kita dengarnya putus-putus. Ya, sama ya. Kayak ini aja ya, Miss bahas ini. Influenza itu pilek, itu penyebabnya virus. Tuberkulosis itu TBC, penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada flu burung, ada virus, bronkitis, virus juga, pneumonia, bakteri, namanya bakteri Diplococcus pneumoniae. Kemudian COVID nih yang sekarang nih, itu ada virus corona, ya? Ngelek, Miss-nya ngelek, suaranya jelek ya? Suaranya Miss jelas nggak? Alika, suaranya Miss jelas apa putus Alika? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian asma. Asma itu disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Ada di sini yang punya asma? Miss, mau nanya, Miss. Ada, ya. Kok kenapa dinamain flu burung? Kenapa dinamain flu burung? Kenapa ya? Coba kita cari dulu sebentar. H5N1. Itu burung. dulu mau ada Flu pandemi burung itu parah nggak sih, Miss? nggak separah corona, COVID. Flu burung kan kita nggak dengar kematian manusia karena flu burung kan, maksudnya yang banyak. Kalau sekarang kan COVID banyak banget yang meninggal. Flu burung itu emang dari burung. Iya, dari burung. Dari burung. Flu burung berasal dari mana? Berasal dari hewan Burung. ya, benar. Burung. Jadi kotoran burung yang terinfeksi, misalnya dari ayam, terus dari limbah, dari unggas. Jadi katanya asal mula flu burung disebabkan oleh kotoran unggas yang terkena virus tersebut. Contohnya unggas itu, kamu pernah dengar nggak dulu tuh, kalau ini katanya sih misalkan ada peternakan ayam yang ayamnya kena flu burung, akhirnya ayamnya dimusnahkan, dimasukin ke dalam lubang gede gitu, terus disemprotin, hidup-hidup disemprotin, terus pada dikubur deh, karena takut tertular. Itu ya, ayam, bebek, pokoknya unggas-unggas. Miss, kalau yang dari kelelawar itu namanya virus apa? Nah, yang kelelawar katanya kan COVID itu dari kelelawar. Jadi belum tahu nih pastinya, baru katanya. Karena orang Cina makanannya aneh-aneh. Katanya juga kayak gitu. Kita masih belum tahu nih penelitiannya. Ya, kita sedang masih menunggu. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Karena di paru-paru, kanker paru-paru berarti pertumbuhan selnya ada di pertumbuhan sel kankernya ada di paru-paru. Kira-kira apa ya penyebab kanker paru-paru? Siapa yang tahu?
Rokok. Betul sekali merokok. Jadi jangan sampai ya nanti ada yang ngerokok kalau udah gede tuh haram hukumnya. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Di sini ada Asma. Kamu pernah lihat orang asma yang susah nafasnya, dia Abang gitu ya. aku. Nah, tuh. Abang Jadi seperti ini nih. Ini kalau ada saluran pernafasan, ini orang normal tuh. Salurannya, asmanya tertutup salurannya, makanya dia susah nafasnya karena tertutup. Ya, biasanya dikasih inhaler ya atau dikasih ada obat yang dihirup-hirup gitu ya untuk orang yang kena asma. Nah, kalau flu pasti semuanya udah pernah kena flu. Biasanya flu itu bikin bersin-bersin, pusing, demam gitu ya, nggak enak. Keluar ingus mulu, pokoknya nggak enak deh. Nih, salah satu menjaga supaya kita nggak kena flu, makan makanan bergizi yang sehat-sehat. Makanan bergizinya kayak apa? Buah-buahan, sayuran. Oh. Oke, bronkitis. Nah, kalau bronkitis, nih kamu lihat ada saluran Kayak berapi kalau yang bronkitis. bukan api nih. Bronkitis itu, ini kan saluran pernapasan orang normal nih, kayak pipa bolong. Kalau bronkitis nih ada lendirnya nih, kayak gini nih. Oh. Ini lendir nih. Bentuknya kayak api. Ini bengkak. Jadi sekitarnya pertama bengkak, warnanya merah. Terus di dalamnya ada lendir. Makanya kalau orangnya batuk suka ada lendirnya kan? Nah, ini dia lendirnya di sini. Dahak, benar. Iya. Selanjutnya tonsilitis. Sering keluar dahak, Miss. Iya, itu dia tuh. Dahak ada di saluran pernafasan seperti itu. Tonsilitis itu nama lainnya amandel. Siapa yang amandelnya bengkak? Aku. Nah, kalau kamu tahu amandel tuh ada di mana, kamu nanti bisa ngaca, terus kamu buka mulutnya yang lebar, terus kamu bilang, lidahnya dikeluarin. Nanti amandelnya. Warna merah bedanya kalau yang sakit. Iya, ini perhatikan nih, Miss tunjuk pakai kursor, kelihatan kan ya? Kelihatan ya pakai kursor. Nah, kalau yang normal, amandelnya seperti ini, kecil-kecil di kiri kanan. Tapi kalau yang amandelnya bengkak, ini karena ada virus, bakteri, atau dia lagi radang gitu ya. Nah, ini jadi bengkak merah. Nah, parahnya ini Jadinya kalau warnanya amandelnya merah. bengkak. Aku pernah main game apa gitu. Mm-hmm. Nah, terus tuh kayak diobatinnya tuh di amandel sininya pakai kapas gitu, serem. Nah, ini nih. Miss emang itu bahaya nggak sih? Bahaya kalau apa? Kalau bengkaknya tak terkendali, ini sampai nutup. Ini ketutup lubang. Nah, betul. Harus dioperasi. Bisa mati nggak, Miss? Bisa meninggal nggak? Enggak sih, cuma dia demam tinggi, terus susah nelen, jadi sakit banget. Dan kamu bayangin jadi nggak bisa nelen ludah juga, sakit kan? Pernah susah nelen. Iya. Nah, kamu kalau lagi susah nelen, nanti di rumah ngaca, pakai senter dilihat. Kamu gitu, tenggorokannya dilihat di sini, amandelnya bengkak nggak? Gitu ya, harus dijaga, jangan sampai bengkak. Oke. Terus, tonsilitis sudah. Nah, pneumonia. Pneumonia ini adalah radang pada bronkiolus. Tadi ya kita udah belajar ada bronkus, kemudian ada cabangnya namanya bronkiolus. Nah, di bronkiolusnya ini ada infeksi bakteri. Ini gejalanya ada dahak. Nah, kamu bisa lihat nih. Di saluran bronkiolusnya ini ada dahak nih, warnanya kuning. Makanya rasanya nggak enak, dadanya kayak sesek. Berdarah maksudnya apa? Dahak. Ada juga berdarah, jadi batuk terus keluarnya banyak dahak, tapi juga darah. Keluar darah. Sampai anak kuning. Kalau kuning ini dahak ya, kalau darah ya darah keluarnya. Serem. Dahak warnanya kayak kuning hijau-hijau ya, Miss? Iya, betul. Kalau udah hijau itu udah bakterinya udah banyak banget. Udah parah, udah infeksi. Aku pernah lagi batuk, dahaknya hijau banget. Nah, itu udah infeksi kamu dalamnya. Berarti kamu harus makan makanan yang sehat, minum madu gitu, makan buah, makan sayur. Oke. Nah, sekarang COVID. Nah, kalau COVID yang sedang melanda pandemi di dunia, ya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.
Katanya bentuknya Barangkali ada yang seperti udah ini ya. pakai masker. Ya, jadi Itu apa namanya? COVID ini menyerangnya paru-paru sehingga menyebabkan infeksi di paru-paru. Dia merusak paru-paru. Miss nyerang jantung juga gak? Jadi gini ceritanya, kalau orang paru-parunya diserang, paru-parunya rusak, akibatnya gimana? Coba Miss mau tanya siapa yang tahu logikanya gimana? napas. Nah, nggak bisa napas. Kalau dia nggak bisa napas, jantungnya gimana? Organ-organ yang lain gimana? Mati. Akhirnya mati karena dia nggak dapat oksigen. Makanya itu virusnya kenapa bisa menyebabkan kematian? Karena yang diserang itu paru-paru. Ketika paru-parunya dirusak, Perang aja saling nyerang-nyerang. iya, diserang, paru-parunya rusak, akhirnya paru-parunya tidak bisa menyerap oksigen dengan baik. Emang COVID-19 sekuat apa sih? Kok sel darah putihnya nggak ngelawan? Nggak hanya COVID-19, tapi ketika kita ini terserang penyakit, apapun penyakitnya, maka yang bisa menyerang itu adalah sel darah putih. Nanti kita akan belajar tentang sel darah di pembelajaran selanjutnya tentang sel darah ada. Jadi kita kan tubuh kita itu, misalkan Anik berdarah nih. Anik lihat darah warnanya apa? Merah. Merah. Ternyata di dalam darah kita itu ada 3 macam. Ada sel darah merah, sel darah putih, ya benar. Dan itu lagi ada keping darah, sel keping darah membeku. Itu Ada darah enggak? ada darah apa? Mana ada? Darah apa? Kalau sel darah pink ada. Sel darah merah bentuknya seperti donat. Kalau sel darah putih itu fungsinya untuk melawan virus, bakteri. Jadi kayak polisi, iya. TNI-nya yang ada dalam tubuh kita yang melawan virus. Ya. Kapan selesai itu? Dikit lagi. Coba sini pinjam lihat. Tapi matematika udah mulai. Oh, matematika udah mulai. Oh iya, Masya Allah, Miss. Ketinggalan. Baiklah. Nih, kita lihat dulu. Ini udah mau selesai sih. Nah, udah tinggal cara menjaga kesehatan organ pernapasan, harus makan makanan yang bergizi. Ya, tadi karena kita telat mulainya. Iya, karena tadi kita telat mulainya, jadi kita telat berakhirnya juga. Ya. Bapaknya. Nah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan udah paham ya. Udah paham ya, Ani? Tadi nih. Coba dinyalain dulu videonya semuanya. Ya, ada Kak Edo. Maaf Kak Edo. Tadi karena mulainya sangat telat, jadinya baru selesai. Apa? Iya. Gak apa-apa Ustazah Eta. Sampai 11:30 juga gak apa-apa. Sampai besok gimana? Sampai besok enak kok sebelum matematika. Oh gitu, sama matematika. Ya, mudah-mudahan semuanya udah paham ya tentang alat pernafasan hewan dan manusia yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Ya, ada yang lagi mau tanya? Nggak ada. Yang lain? Aski, ya Sultan, Hilmi, Fatih. Ini Fatih nggak ada suaranya. Ya, silakan dibuka kembali videonya, nanti mau sama Kak Edo, sama kayak tadi, Miss, kita peraturannya ya Kak Edo kita sudah sepakati, kalau yang nggak menyalakan video, nanti akan dilempar ke waiting room, nggak bisa mengikuti kelas. Kalau videonya rusak, baru nanti diberikan alasannya dari orang tua ya. Maaf Miss, karena memang videonya rusak gitu, atau maaf Ustadz. Ya, jadi peraturannya adalah wajib menyalakan video saat Zoom berlangsung. Ya, ini berlaku untuk semua pelajaran dan mulai hari ini ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan live dulu, ada Kak Edo ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.